Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Shihao dan semut tanduk surgawi akhirnya tiba di tujuan. Semut emas kecil itu bersemangat. Ia ingin mendapatkan kitab suci yang tak dapat dihancurkan, membentuk tubuh abadi, dan melampaui kejayaan ayahnya. Menurut pesan sang ayah, kitab suci sejati hanya akan muncul bagi yang memiliki karma. Hutan batu luas membentang di hadapan mereka. Shihao menatap puncak tertinggi, tempat mayat gagak emas beristirahat selama puluhan ribu tahun. Saat ia mencoba mendaki, tekanan dahsyat langsung menghantam. Api emas menyembur, membakar udara seperti artefak tertinggi. Shihao menangkisnya dengan teknik ruang ciptaannya sendiri, namun api itu nyaris tak bisa dipadamkan. Ketika ia memaksa memadamkan nyala itu, langit meledak, rantai keteraturan emas jatuh menghantam gunung. Lubang-lubang hitam terbentuk di udara, ledakan cahaya api mengepungnya. Serangan yang muncul ternyata menyesuaikan kekuatan dengan tingkat pendaki, membuat puncak ini menjadi arena penempaan diri yang legendaris. Shihao terpaksa menghadapi hujan bola api emas, matahari mini yang tak terhitung jumlahnya. Tinju demi tinju ia hempaskan, ledakan demi ledakan terjadi, membuat seluruh puncak bercahaya bagai bintang meledak. Pemandangan ini terlihat hingga ratusan li, memancing kerumunan datang. Setelah 1 jam, keringat membasahi tubuhnya, tapi semua matahari emas hancur. Banyak yang terpana, puncak yang bagi mereka mustahil, bagi Shihao hanyalah merepotkan. Semut kecil mendesaknya untuk segera lanjut, dan Shihao pun kembali bergerak, menembus air terjun api yang jatuh dari puncak. Akhirnya ia berhasil. Sudah 50.000 tahun tak ada yang menginjakan kaki di Golden Crow Peak, begitu sampai, semua api surut ke dalam mayat gagak emas kuno. Shihao mendapat pencerahan, suara tulisan suci Dao api bergema di kepalanya, bukan teknik langsung, melainkan wawasan mendalam tentang berbagai tingkat kultivasi. Hanya 1 jam, namun kultivasinya melonjak. Kerumunan mulai mengenalinya, Huang. Kabar tentang kemenangannya atas Purple Sun Heavenly Monarch membuat tempat itu gempar. Hari itu juga, Shihao menaklukkan 9 puncak ekstrem sekaligus, memecahkan rekor, meski manfaat pencerahan semakin berkurang. Seorang penatua menjelaskan, puncak ekstrem memiliki tingkatan, ada yang tak tersentuh selama ratusan ribu hingga jutaan tahun. Petunjuk kitab suci kemungkinan ada di puncak yang tak pernah didaki selama 1.000.000 tahun, atau di tempat yang lebih berbahaya lagi, tanah pemurnian pamungkas. Shihao terkejut. Tanah itu dulunya dianggap wilayah terlarang, bahkan bagi para ahli tertinggi. Shihao datang demi kitab abadi, dan petunjuk kali ini jelas mengarah ke tujuan akhir, wilayah terlarang utama. Kabar bahwa Huang akan menuju tempat paling berbahaya menyebar bak badai, mengguncang seluruh wilayah lautan. Hutan laut utara terbentang luas di atas bebatuan raksasa yang tersebar di lautan jernih. Bagi penduduk surga yang tak terukur, ini adalah wilayah terpencil yang jarang dikunjungi. Kembalinya Huang setelah 3 tahun ditambah kemenangannya atas Purple Sun Heavenly Monarch membuat banyak pihak gempar. Namun, sebagian orang, terutama pengagum sang raja surgawi, merasa sulit percaya dan memandang Huang dengan sinis. Di kedalaman hutan batu, berdiri belasan gunung purba setinggi puluhan ribu zang. Ada puncak yang tak pernah berhasil didaki selama ratusan ribu hingga jutaan tahun. Desas-desus menyebutkan di puncaknya terdapat peti mati kosong, jasad yang tetap hangat, bahkan mungkin makhluk abadi yang hanya tertidur. Shihao terkejut, namun tekadnya tak goyah. Waktu mendesak, ia harus segera menuju tanah pemurnian terakhir. Penguasa hutan laut utara menunjukkan jalan sempit yang mengitari gunung-gunung itu, namun memperingatkan bahaya maut yang mengintai di setiap langkah. Tanpa ragu, Shihao memasuki jalur sunyi tersebut. Segera gelombang energi tak berbentuk menghalanginya. Satu pukulannya menghancurkan penghalang, tetapi gunung-gunung raksasa di sekeliling mulai berguncang, seolah hidup kembali. Batu-batu raksasa berjatuhan. Saat membuka mata surgawinya, Shihao melihat pemandangan mengerikan. Sebuah peti mati kuno di tebing terbuka, sosok misterius keluar darinya.
Di tebing lain, makhluk menyerupai manusia duduk tegak, matanya terbuka menatap lurus padanya. Apakah itu makhluk hidup? Atau hantu yang telah mencapai keabadian? Shihao merinding. Shihao terdiam, hawa dingin menjalar dari kepala hingga kaki. Dunia ini memang menyimpan terlalu banyak keanehan. Puncak ekstrim seharusnya hanya berisi mayat, tapi mengapa ada sesuatu yang seolah masih hidup? Di atas tebing, sesosok duduk dengan mata terbuka, pancaran matanya masih cerah. Padahal ia mungkin telah mati jutaan tahun lalu. Mustahil mayat bertahan hidup selama itu, apalagi dengan roh dan tubuh yang seharusnya sudah membusuk. Tiba-tiba, dari peti mati kuno di tebing lain, selembar kulit manusia jatuh dan membengkak. Dari kulit itu terdengar jeritan mengerikan, membuat semua orang bergidik ketakutan. Semut emas kecil pucat, tinjunya memancarkan cahaya emas. Shihao pun merasa ngeri. Makhluk itu menerjang ke arah mereka. Rongga matanya gelap, giginya tajam. Shihao membalas dengan tinju petir kaisar, menghantamnya hingga makhluk itu terangkat ke langit. Aneh, kulit itu tak rusak, justru mengempis kembali seperti semula, lalu melayang tertiup angin. Orang-orang mulai menduga itu hanya efek angin, namun Shihao merasa ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikannya. Dugaan itu terbukti saat dari balik tebing muncul tangan berbulu dengan kuku emas hitam yang tajam. Tangan itu mengambil kulit tersebut, memasukkannya kembali ke peti mati, lalu menutupnya. Sekilas terlihat sosok samar di balik batu, lalu terdengar erangan lemah. Makhluk itu bersujud pada peti mati kuno, seolah memuja sesuatu di dalamnya. Semua yang melihat merinding, puncak ini seharusnya tanah suci, bukan sarang kengerian. Shihao menatap ke gunung lain. Sosok duduk di puncaknya, mata terbuka menatap mereka. Ia tak tahu apakah itu hidup atau hanya mayat dengan mata yang tak membusuk. Namun, tatapan itu menusuk sampai ke jiwanya. Semut kecil resah. "Kita masih lanjut?" "Kita pergi," jawab Shihao singkat, lalu melangkah lagi. Orang-orang terkejut. Setelah melihat semua itu, ia malah terus maju. Jalan yang ia tempuh berat, seolah memikul bintang di punggung. Semut kecil menggertakkan gigi, ikut bertahan. Langkah demi langkah, hingga hanya tersisa puluhan meter sebelum memasuki tanah pemurnian pamungkas. Sudut itu akan memperlihatkan kebenaran. Apa yang sebenarnya tersembunyi di sana? Langkah Shihao kian mendekati akhir jalan setapak. Udara sunyi, tak lagi terdengar jeritan memilukan seperti sebelumnya. Hanya belasan langkah tersisa menuju tikungan yang akan membawanya ke daratan tengah. Terbang di sini mustahil, jejak Dao di udara seperti kolam petir, siap meledakkan siapapun yang mencoba. Dari belakang, banyak pasang mata menatapnya penuh tegang. Mereka penasaran pada gua misterius di jantung tanah pemurnian pamungkas. Shihao menarik napas dalam-dalam, menatap semut tanduk surgawi di bahunya. "Siap? Ayo," jawab sang semut tanpa ragu. Namun, 5 langkah berikutnya mengubah segalanya. Alam terguncang, langit runtuh, rantai tatanan surgawi turun bagai hujan petir, memutus jalannya. Shihao mengerahkan seluruh kekuatan, sayap kunpeng, simbol kilat, dan tinju sekeras emas abadi, membelah rantai perak. Tapi satu rantai menembus bahunya, menyemburkan darah. Serangan datang bertubi-tubi. Bersama semut kecil, ia mematahkan banyak rantai, meski beberapa terlalu kuat untuk dihancurkan. Bulu raksasa dan sisik bercahaya jatuh dari atas, sisa-sisa makhluk legendaris yang pernah hidup abadi. Gunung runtuh, batu-batu bercorak pola Dao menghantamnya. Shihao menghunut pedang abadi-abadi, membelah bulu dan sisik, memecah hambatan. Lalu dari langit, muncul manusia berkepala, elang bersayap merah, tombak perang patah di tangan, memancarkan aura abadi yang mematikan. Dalam keputusasaan, Shihao melemparkan pedangnya ke langit. Cahaya pedang meledak, hujan darah turun, dan sosok berkepala elang itu lenyap ke jurang. Setelah itu, jalur menjadi tenang. Shihao melangkah maju dan menghilang dari pandangan semua orang, memasuki kedalaman tanah penyempurnaan. Kerumunan hanya bisa menunggu, tak tahu apakah ia akan kembali hidup-hidup. Di dalam, Shihao tertegun. Di hadapannya terbentang medan perang raksasa, penuh mayat makhluk-makhluk yang tampak baru saja mati, darah masih hangat,
menguap di udara. Burung raksasa seukuran gunung, kera emas berekor buaya, naga berdelapan kepala, semuanya tewas mengenaskan. Senjata mereka rusak, tubuh terhujam. Bumi memerah oleh darah, aroma besi memenuhi udara. Pertempuran ini seakan baru saja usai. Dengan langkah hati-hati, Shi Hao berjalan melewati genangan darah, menuju pusat misteri yang menanti di kedalaman. Tanah membentang sejauh mata memandang, dipenuhi mayat raksasa dari berbagai ras yang tak sepenuhnya sama dengan dunia saat ini. Darah merah gelap membentuk lautan, menciptakan pemandangan yang mengerikan, seolah perang besar baru saja usai. Namun dunia luar sama sekali tak mengetahuinya. Shi Hao dan semut tanduk surgawi merasakan hawa dingin menusuk tulang. Mayat-mayat ini jelas dulunya para puncak kekuatan. Anehnya, darah mereka kehilangan esensi, tak lagi memiliki spiritualitas atau niat membunuh. Bahkan, darah dari tubuh kera emas ungu sebesar gunung pun kosong dari kekuatan. Mereka melintasi medan perang tak berujung. Di sepanjang jalan, lembah dan cekungan penuh dengan darah raksasa, mengingatkan pada kisah kuno tentang pertempuran terakhir era Immortal Ancient, saat hampir semua makhluk terbunuh. Tiba-tiba, jiwa mereka bergetar hebat. Dari kejauhan, pilar-pilar energi darah raksasa menjulang ke langit, menembus luar angkasa. Setiap pilar memiliki warna dan aura berbeda, tanda bahwa para pemiliknya dulunya adalah makhluk terkuat. Energi darah ini begitu dahsyat, mampu menghancurkan bintang-bintang. Namun mereka tak bisa mendekat. Energi darah yang masih memiliki spiritualitas itu membentuk wilayah terlarang. Lalu, suara aneh terdengar, lembut namun mengerikan, membuat tubuh mereka kaku tak bisa bergerak. Dari batas cakrawala, badai hitam raksasa muncul, menyedot pilar-pilar energi darah. Ketika badai mereda, terlihat sebuah pot hitam pekat melayang di langit, tak lebih dari 1 kaki panjangnya, namun memancarkan tekanan yang seolah mampu menghancurkan alam besar. Semut tanduk surgawi menatapnya dengan wajah pucat. Jika dugaanku benar, itu adalah panci peleburan abadi. Itu saja spoiler untuk episode 258 dari Donghua Series Perfect World.